semalam untuk dilanjutkan di subuh ini, itu pun belum bisa dituntaskan dengan setuntas-tuntasnya. Masih ada 2 anak tangga lain yang kajiannya lebih mendalam dan menggugah hati kita semua. Namun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat kenyataan hidup hari ini. Ternyata Masya Allah, anak yatim, orang fakir miskin, kebanyakan dalam pandangan manusia, mereka dilecehkan, dikucilkan, dipandang sebelah mata dan sebagainya. Padahal Rasulullah SAW totalitas melakukan pembelaannya, keberpihakan beliau kepada anak yatim, orang fakir dan miskin. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam telah berani berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wahsyurni fi masakin. Rasul berdoa kepada Allah, dan menjadi kerinduannya beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, ahyini miskina. Rasul rindu setiap saat, setiap waktu ada dalam kerumunan, kumpulan anak-anak yatim, orang fakir miskin. Beliau rindu ingin senantiasa duduk, makan bersama, bergaul, berbaur dengan orang-orang lemah di antara manusia, dari kalangan orang fakir, miskin, dan anak yatim, yang ternyata hari ini kebanyakan dilecehkan, kebanyakan mereka tersingkir, terpinggirkan. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah Ramadan ini kita jadikan sebagai sebab kita buka ruang dalam kehidupan kita untuk memberikan tarbiyah riayatun nahar, insyaallah perlahan dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan hantar kita pada derajat-derajat kemuliaan, karena tidak akan terlecehkan seseorang, tidak akan terhinakan seseorang dengan sebab mereka mentawadukkan dirinya, merendahkan dirinya untuk memuliakan agama dalam kehidupannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah. Orang yang merendahkan dirinya untuk agama, menzahirkan agama, menjadi contoh di tengah-tengah umat, maka Allah akan angkat derajatnya. Kalaulah semalam kita telah diajak untuk peduli dan berbagi dengan mereka, orang fakir miskin, anak yatim, sehingga ketika kita membeli barangan takjil buka puasa, kita tak mau menjadi aksi balas dendam, semua dibawa ke rumah. Dan yang paling penting ternyata ada poin yang kedua, yakni menjelang tanggal muda, beberapa hari ke depan, terutama kalau suami kita, ahli keluarga kita, mereka berpenghasilan dari gaji, tabe, sekali lagi tabe. Priority duluan mereka. Dahulukan mereka anak yatim, orang fakir miskin. Kullun amwal la yubda'ul yatama wal masakin fahuwa aqta awil azam. Kalau kita tak dahulukan mereka, takut kita jangan sampai hilang keberkahan di balik gaji yang diterima, di balik penghasilan yang datang dalam kehidupan kita. Tak ada yang melarang kita untuk beli baju baru. Tak ada yang melarang kita untuk buat kue lebaran. Tapi ajar kepada mereka, istri kita, ingatkan kepada suami kita. Bahkan kalau perlu, kita dakwah di rumah kita. Oven ini tidak akan menyala, microwave ini tidak akan menyala, sebelum kemudian hak-hak anak yatim, orang fakir miskin kita dahulukan. Beberapa hari ke depan, suami kita, orang di rumah kita, mereka akan menerima gaji. Jangan tunggu akhir Ramadan. Maka sebenarnya kerja
akhirkan mereka, kita singkirkan mereka dalam kehidupan kita. Sekali lagi, oven itu tidak akan pernah menyala dan dipanaskan, microwave itu tidak akan dinyalakan sebelum kita datang kepada mereka, anak yatim, orang fakir miskin. Karena ceritanya sampai di akhirat. Maka pada saat di akhirat nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna yaumal qiyamah yuda'ul mizan fayu'ta bi ahlil bala la yunsabu lahum mizan wa la yunsharu lahum diwan hatta yatamanna ahlul afiyah law kanu bi matrilatihim min kathratillah thawabillah ta'ala. Ternyata anak yatim, orang fakir miskin yang hari ini kita enggan untuk berbaur dengan mereka, dilecehkan, dikucilkan, mereka di akhirat nanti memiliki tempat khusus di sisi Allah, dimuliakan oleh Allah, bahkan nanti dicemburui oleh orang-orang yang dulu nyaman kehidupannya tapi tidak peduli. Inna yaumal qiyamah, sesungguhnya di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti, yuda'ul mizan, timbangan amal itu akan ditegakkan. Inna yaumal qiyamah yuda'ul mizan fayu'ta bi ahlil bala la yunsabu lahum mizan. Maka mizan itu ketika dia ditegakkan, dia jatuh lagi, dia rebah lagi, tidak mau berdiri tegak. Maka diberitahu kepada timbangan amal mizan itu, kenapa kemudian engkau tak mau melaksanakan tugasmu, berdiri tegak untuk menimbang amal-amal manusia? Maka mizan beritahu, saya malu, kata mizan. Selagi di depan saya masih ada anak yatim, orang fakir miskin, saya tak mau tegak. Saya tak tega, kata mizan, untuk menimbang amal-amal anak yatim dan orang fakir miskin. Bebaskan mereka, masukkan mereka, biarkan mereka melewati saya dulu. Barulah ketika semua anak yatim, orang fakir miskin melewati timbangan amal mizan, barulah mizan boleh tegak. Maka kemudian dijelaskan, fayu'ta bi ahlil bala la yunsabu lahum mizan wa la yunsharu lahum diwan hatta yatamanna ahlul afiyah. Sehingga orang-orang yang dulu selesa nyaman hidupnya ketika di dunia, tapi tak mau mengusap kepala anak yatim, tak mau menghapuskan air mata orang fakir miskin, mendekat mereka, membadalkan bapak ibunya kepadanya, baru mereka cemburu. Fayu'ta bi ahlil bala la yunsabu lahum mizan wa la yunsharu lahum diwan hatta yatamanna ahlul afiyah. Mereka berkata, law kanu bi matsrilatihim min kathratillah thawabillah ta'ala. Maka dia katakan, sekiranya kami tahu keadaan orang fakir miskin itu seperti ini di akhirat, justru kami yang mau menggantikan dulu mereka waktu di dunia. Kami memilih untuk menjadi anak yatim waktu di dunia. Kami lebih baik memilih menjadi orang fakir miskin waktu di dunia. Karena ternyata mereka ini adalah orang-orang mulia di sisi Allah. Tidak berakhir sampai di situ. Masuklah mereka anak yatim melewati mizan. Rasul menagih janjinya kepada Allah yang tadi diulang. Wahsyurni fi masakin. Beliau menagih janjinya, ya Allah, dulu ketika di dunia aku pernah doa dan doa itu telah diijabah, diterima. Hari itu Rasul ingin menagih janjinya, ya Allah, saya rindu kembali ingin berkumpul dengan mereka anak yatim, orang fakir miskin. Rasul rindu, ya Allah, saya rindu. Mana mereka anak yatim, orang fakir miskin? Datangkan mereka ke hadapanku. Rasul belum mau masuk ke dalam jannah sebelum kemudian anak yatim, orang fakir miskin dibawa ke hadapan beliau. Maka dikirimlah anak yatim, orang fakir miskin berada di depan Rasul. Berbaris mereka berjumlah banyak sekali. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya, ingin mendekat, memeluk anak yatim. Maka anak yatim mulai daripada yang paling sulit, yang paling susah hidupnya, mereka dipanggil maju ke depan. Ketika Rasul mengangkat tangannya, anak yatim juga mengangkat tangannya, tapi bukan membalas dekapan pelukannya Rasul. Anak yatim mengangkat tangannya, melainkan hanya untuk menahan tangannya Rasul. Anak yatim menahan tangannya Rasul.
Kemudian dia berkata, ya Rasul, hari ini di hari akhirat tidak ada keselamatan kecuali dalam dekapanmu, dalam rangkulanmu, dalam pelukanmu ya Rasul. Tidak ada keselamatan kecuali dalam pelukanmu. Semua orang berhajat, termasuk kami anak yatim, sangat berhajat sekali ya Rasul. Tapi ya Rasul, ada orang yang lebih pantas untuk engkau peluk, untuk engkau dekat sebelum engkau memeluk mendekat kami. Anak yatim berikan persaksian kepada Rasul. Rasul beritahu, adakah orang yang lebih pantas untuk saya peluk, saya dekat sebelum kalian? Maka wallahi demi Allah, anak yatim bersaksi di hadapan Rasul, ya Rasulullah, dulu pernah di bawah terik matahari ada orang yang mau datang waktu di dunia. Ada orang yang mau datang untuk mengusap kepala kami ya Rasul. Kami tak bisa lupakan itu. Ketika kami tersingkirkan, ketika kami terlecehkan, ketika orang-orang mencaci maki kami, ya Rasul, ada orang yang mau datang untuk mengusap air mata kami. Anak yatim berikan persaksian. Ada orang yang lapang dadanya, dia peluk, dia dekat kami ketika kami sampai kepada puncak kerinduan. Maka dia beritahu, anak, panggil saya bapak. Wanita itu datang, kemudian dia mengusap kepala kami, menghapus air mata kami. Dia beritahu, anak, panggil saya ibu. Mereka telah membadankan ibu dan bapak kami. Ya Rasul, mereka lebih pantas untuk engkau dekat, untuk engkau peluk sebelum engkau memeluk kami. Maka anak-anak yatim, mereka minta kepada Rasul, ya Rasul, izinkan kami untuk memanggil mereka, izinkan kami membahagiakan mereka, izinkan kami untuk melihat kapan lagi kami bisa membalas kebaikan-kebaikan mereka. Maka Rasul persilakan, silakan engkau panggil mereka, bapak-bapak kamu, ibu-ibu kamu yang dulu mau datang untuk mengusap kepalamu, menghapuskan air mata dan mendekapmu. Maka anak yatim mencari-cari di balik sela-sela orang-orang yang sedang antri ingin masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Dia cari tangan-tangan yang dulu menghapus air mata. Satu tangan yang terlempar ke atas ketika sedang disiksa dalam neraka. Maka anak yatim melihat daripada tangan itu. Dia lihat, saya kenal betul telapak tangan ini. Inilah telapak tangan yang dulu menghapuskan air mata saya. Inilah telapak tangan yang dulu di dunia datang mau mengusap kepala saya. Padahal tangan itu sudah terpisah dengan badannya ketika dia disiksa di neraka. Anak yatim minta, arahkan saya, hantarkan saya, jadilah engkau petunjuk untuk mengantarkan ke jasad pemilik tangan ini. Maka anak yatim mengangkat orang-orang yang mau peduli kepadanya, dibawa ke hadapan Rasul untuk kemudian mereka bisa berkumpul bersama di jannah. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Anak yatim, satu kita berbuat, 10 akan dibalaskan oleh mereka. Tetapi kalau anak kita sendiri, satu yang kita berikan, 10 yang akan dia minta, dia tuntut kepada kita. Bahkan anak-anak yatim, satu kali kita buat mereka tersenyum, mereka tak akan pernah lupakan itu. Anak kita sendiri bagaimana? Bahkan tidak sedikit anak kandung yang mana mereka telah tercurahkan semua perhatian, harapan, kasih sayang. Tidak sedikit anak kandung yang rela menjadikan ibunya sebagai alas kaki nanti di padang mahsyar. Katanya sayang dan cinta. Tsumma na'udzubillah. Maka jangan kita bedakan mereka. Kita mau berikan harapan itu, kita mau berikan kasih sayang itu. Bahkan anak yatim tidak akan menuntut orang-orang yang mau menghadirkan senyuman dalam kehidupannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wattaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian, jangan biarkan anak yatim mereka menangis. Wattaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian, jangan biarkan anak yatim mereka menangis karena tidak ada dada yang ditempati untuk menyandarkan harapannya, untuk menjadi tempat sandaran dan curahan hatinya. Jangan biarkan orang fakir miskin mereka tidur dalam keadaan kelaparan. Mereka tidur hanya ketika matahari condong ke barat. Bayang-bayang rumah kita yang tinggi itu kemudian menghalangi rumahnya, barulah rumahnya menjadi teduh. Wattaqu da'watal mazlum. Takutlah kita, karena ketika mereka menangis, ketika anak yatim menangis, orang fakir miskin tidur dalam keadaan kelaparan, maka akan menghilangkan keberkahan di balik harta yang kita genggam, di balik pangkat yang kita pikul. Tsumma na'udzubillah. Semoga
Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati kita dan kita beri kesempatan Ramadan menjadi tarbiyah bagi kita, riayatun nahar. Kita doa kepada Allah karena hati ini adalah milik Allah. Tak ada kuasa bagi kita semua untuk bisa peduli kepada mereka kecuali taufik daripada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan kita ini adalah Ramadan yang terindah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamid